Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, ini video lanjutan untuk, permintaan dari beberapa subscriber ya, tentang, eee, apa yang harus dilakukan pada BBRI dan BBCA ya. Dua-duanya adalah saham BUMN yang juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Baik, saya akan share screen ya, saya akan, menjawab pertanyaan ini berdasarkan data ya, berdasarkan chart. Baik, sudah terlihat ini chart untuk Post Pro ya, yang saya juga gunakan, sering gunakan dan beberapa video juga saya, ajarkan tutorial cara membacanya. Dari di Post Pro seperti ini, kita melihat ini chart BBRI. Di chart BBRI ini ada area demand. Sekarang BBRI masuk di area demand-nya ya, di 3980 ini ada area demand terkuat ya, jadi kita harus wait and see ini kalau punya barang di sini kemarin, ada gap ya, ada gap kenaikan, gap up, ada dua kali, 2 hari BRI terjadi gap up ya, jadi langsung loncat gitu ya, kemudian, chart utuh berupa chart, Marubozu. Ini dia tertahan di area demand menurut volume price chart ya. Jadi kalau dia bisa tembus ini, dia, ke 4.000 itu bisa siap-siap untuk ditambahi muatannya, karena dia kemungkinan akan menuju ke area demand berikutnya berdasarkan volume price chart itu di 4.305 ya, di 4.305. Ini untuk chart BBRI, kemudian kalau kita lihat untuk market strength index-nya menunjukkan adanya, TP ya, take profit yang dilakukan oleh market maker. Tapi kalau di volume, secara volume, volumenya juga, volume perdagangan di atas rata-rata. Jadi, masih masih, cukup meyakinkan. Jadi, TP-nya itu biasanya TP sebagian yang dilakukan oleh para market maker ya, nggak mungkin, market maker itu membuang barangnya hanya dalam satu kali kesempatan. Biasanya dia dibuang di beberapa kali kesempatan karena barangnya cukup besar ya, barangnya cukup besar. Sehingga ini bisa menjadi peluang bagi kita sebagai trader retail ya, trader kecil-kecilan untuk bisa mengambil cuan dari, langkah yang dilakukan oleh para, investor besar. Oke, kemudian, untuk BBCA sebagai bank BUMN terbesar di Indonesia dan merupakan emiten dengan market cap terbesar ya di IHSG, kita lihat di sini, eee ini juga dia mau mendekati area demand yang berikutnya dan dia sudah menjauh dari area demand yang di 29, 28.977 ya. Dan sekarang dia berada di 31.200, dia mendekati area demand yang berikutnya. Jika mendekati area demand ini artinya terjadi tahanan nanti ya, 32.100 ini terjadi tahanan. Jika memang, sudah cukup, dirasa sudah cukup ya, bisa di-TP sebagian. Bisa di-take profit sebagian, jika naik lagi nanti kita TP di, area demand yang berikutnya, seperti itu. Kalau secara volume di sini, biasa-biasa saja, tapi ini untuk, indikator market strength itu menunjukkan money flow-nya, ada yang masuk di saham BBCA. Seperti itu untuk yang dari, Pospro ya. Sekarang saya lanjut, saya bandingkan dengan, eee, Stockbit ya. Saya share screen Stockbit-nya. Oke, di sini ya sudah tertayang Stockbit untuk BBRI. Saya seperti Bapak Ibu ketahui saya menggunakan 3 sistem. Sistem ini sudah dibuat oleh para ahlinya ya, para ahli matematik yang berkutat dengan rumus yang, sedemikian rumit ya dan kita nggak perlu tahu dari mana rumus-rumus itu ditemukan, kita cukup menggunakan saja. Dan salah satu kegunaan yang paling, besar adalah, pola-pola algoritma tersebut bisa digunakan untuk memprediksi yang terjadi di market ya.
Karena semua yang terjadi di market itu ada siklusnya, ada polanya yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita lihat BBRI di sini, ini adalah sistem saya yang pertama, price channel pattern, itu masih di price channel pattern-nya untuk BBRI ya, dan price channel pattern-nya itu mengarah ke atas. Kemudian, di pitwalk ya, di pitwalk-nya ini juga sudah tembus di atas pitwalk-nya, maka tahanan yang kita lihat adalah di Fibonacci. Di Fibonacci-nya ini ada tahanan terdekat pada area area sekarang ini ya, dan belum tembus ini. Maka sama seperti Pospro tadi ya, volume price chart, ada tahanan di sini. Jika dia mampu tembus 4 ribuan, maka kemungkinan dia akan naik lagi menuju ke area Fibonacci yang berikutnya, kalau area resisten yang berikutnya kalau menurut saya ya. Dan ini terdekat tadi berdasarkan volume price chart tadi di 4.300-an ya. Nah, kalau di sini Fibonacci terdekat itu di 4.100 ya, 4.100. Nah, seperti itu untuk BBRI. Ini time frame daily ya. Kemudian kalau BBJA, saya tunjukkan ya BBJA. Ini hal yang sama terjadi di BBJA ya. Eee, ini adalah masih berada di area, eee, price price channel pattern ya, berdasarkan price channel pattern. Kemudian dia sudah menembus dari, Andre Pitcock, kita tembus dan dia yang menahan ini berarti juga sama ya Fibonacci-nya, garis Fibonacci ini dan sekarang dia tertahan ya, terdekat Fibonacci-nya adalah di ini, di sini ini ya, di 31.850 ya, 31.850. Jadi bisa di-hold dulu jika mencapai dekat dari 3180 tidak tembus, ya kita bisa TP sebagian, nanti yang berikutnya bisa di-TP setelah dia tembus area Fibonacci-nya ini. Seperti itu ya untuk yang trading view. Kemudian saya tunjukkan secara bandarmologi untuk Stockbit. Stockbit bisa kita lihat ini adalah chart BBRI dan ini adalah bandar movement overlay. Bandar movement overlay-nya juga masih mengarah ke atas dan ini memang terbukti ya ini pergerakan harganya tertahan, dia dia koreksi ini turun, nggak mampu menembus, dari, area resisten terkuat BBRI, ya di area sekarang ini. Dan kalau kita lihat volume menunjukkan adanya kenaikan di atas rata-rata ya pada hari yang lalu. Dan kalau kita lihat juga bandar value-nya naik, kemudian bandar volume juga hijau dan ini ada asing ya, asing yang punya barang juga di sini. Jadi BBRI ini masih sangat prospek. Sekarang coba kita lihat di bandar detektornya. Bandar detektor kesimpulannya adalah big akumulasi atau akumulasi besar. Coba kita lihat sampai dengan 1 bulan ke belakang. Coba kita lihat dari 1 bulan ke belakang ya. 1 bulan ke belakang berarti di sini. Nah ini satu minggu ke belakang juga masih normal akumulasi ya, tadi aku peak akumulasi malah yang, untuk hariannya, 2 minggu ke belakang peak akumulasi, kemudian, 3 minggu ke belakang juga peak akumulasi dan sampai dengan 1 bulan masih kesimpulannya peak akumulasi ya dan bandar yang beli adalah yang banyak beli ZT, DX, dan AZ. Jadi untuk BBRI ini masih sangat prospek untuk di-hold ya. Jadi, seperti itu. Rekomendasi saya. Jadi kalau turun ya, nambah muatan, turun nambah muatan. Saya kira masih bisa ke 4.300-an. Lalu BBCA coba kita lihat ya untuk BBCA. Nah, untuk BBCA juga tertahan dan sekarang koreksi besar ya, koreksi yang cukup lumayan sehingga ini sebenarnya untuk menambah muatan atau TP sebagian kalau yang nggak mau nambah muatan.
Dan kalau kita lihat bandar movement overlay-nya juga mengarah ke atas, arahnya itu ke atas ya garisnya. Lalu volume juga sudah berada di sedikit di atas rata-rata dan ini bandar value-nya juga setelah naik dikit melandai, kemudian bandar volumenya juga naik dan, di sini foreign flow-nya juga ada kenaikan sedikit ya, itu untuk BCA. Lalu kita lihat ya jadi sama ya ternyata dan terjadi big akumulasi ya untuk BCA. Kalau dicek bandar detektornya. Coba kita lihat untuk, 1 minggu ke belakang. Minggu ke belakang, set, masih big akumulasi ya, jadi akumulasi besar. Terus 2 minggu ke belakang sudah terjadi normal distribusi, kemudian 3 minggu ke belakang juga normal distribusi dan 1 bulan ke belakang big distribusi. Jadi, untuk BCA ini, eee, ekstra hati-hati ya, jadi bisa di-TP dulu, nggak apa-apa, nanti kalau turun lagi ya beli lagi atau artinya di-TP semuanya gitu ya. Jadi kalau turun lagi nanti kita ambil ambil barang lagi karena, bandar detektornya menunjukkan, dominan big distribusi. Oke, seperti itu informasi yang saya berikan ke teman-teman ya, semoga bermanfaat, sehingga menghasilkan cuan di pasar ya. Eee saya sangat senang kalau ada yang cuan karena, melihat channel saya, Anda tidak perlu, apa ya, membagi cuannya ke saya, nggak perlu, cukup subscribe dan share channel saya ya, dan, ketika Anda bisa memenuhi kebutuhan, membantulah minimalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari itu saya sudah sangat bahagia sekali. Oke terima kasih, happy cuan, salam sehat.